Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Semektra Podcast. Saya Bima Pamungkas Rangga Novendra dari kelas 10 Akuntansi 1. Dan di sini di Semekpot kali ini kita akan membahas seputar tentang OSIS, Organisasi Intrasekolah. Dengan tema Bincang Santai Ketua OSIS periode 2024-2025 dan Pembina OSIS. Dan tentunya telah hadir di sini bintang tamu yang sangat spesial, gue star kita. Ada Ketua OSIS periode 2024-2025 dan juga Bapak Pembina OSIS. Baik, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman, mulai dari kakak ketua OSISnya. Baik, halo semuanya. Perkenalin, nama saya Cahyani Putri Alimda. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Enu Gresik periode 2024-2025. Saya dari kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke, nama panggilannya enaknya apa ini kak? Biasanya dipanggil Lingling ya Kak Rangga. Lingling ya, nanti biar kita enak ngobrolnya. Oke. Kemudian Bapak Pembina OSIS bisa diperkenalkan diri ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa atau biasanya dipanggil Pak Alek. Pak Alek itu Pak apa Alek. Pak? Kalau dia orang Jawa biasanya arek elek. Bisa itu Pak Mustafa. Panggil beneran Pak Alek ini Pak? Oh iya, Pak Alek. Boleh? Bebas, boleh. Pak Alek aja ya. Biar Namanya kita- kayak keren gitu ya, Iya. Pak Alek. Tapi kok kepanjangannya kok Ya. agak nyeleneh gitu Iya. ya. Oke, jadi ini langsung aja masuk ke topik pembicaraannya Pak Mustafa sama Kak Liling. Baik. Nah, Kak Liling sendiri ini menjabat sebagai ketua OSIS ini udah berapa lama? Sekitar 2 bulan sih Kak Rangga, dihitungnya masih 2 bulan. Oke, masih 2 bulan. Iya. Nah, gimana cerita Kak Liling pada saat pemilu OSIS kemarin? Waduh, apa ya Kak Rangga? Sebelumnya kan aku kan nggak pernah orasi di depan teman-teman yang banyak gitu gimana. Terus aku juga nggak berpengalaman menjadi ketua OSIS sebelumnya. Jadi pas itu aku langsung nervous, deg-degan, Nervous. bingung juga. Bingung ya? Nah, masalahnya itu ini. Apa tuh? Dress code-nya itu loh Kak Rangga, Dress code? dikabarin secara mendadak. Jadi aku itu bingung nyari baju apa ya buat besok itu. Itu gitu. dress code-nya buat apa ya? Kok bingung. Dress code-nya kan buat orasi Oh, buat di depan. orasi Ya. seperti itu. Nah, perasaan Kak Liling sendiri ketika diinformasikan Kak Cahyani sebagai kandidat, kan pertama kandidat dulu ya Kak. Iya. Kemudian terpilih menjadi ketua OSIS. Bagaimana perasaannya? Kalau saya sendiri ya Kak ya, kayak kaget gitu, kayak loh kok saya, kayak Loh, kok nggak saya? nyangka gitu ya. Kayak kaget aja sih. Oke. Kan tadi Kak Cahyani bilang udah menjabat selama 2 bulanan. Iya. Nah, pastinya udah berinteraksi banyak nih sama anggota-anggotanya. Nah, ada nggak sih Kak Cahyani ini menerima keluhan-keluhan dari teman-teman yang lain? Misalkan dia kurang bisa memanajemen waktu, kemudian keteteran sama tugas-tugasnya, budrek, segala macem lah. Gimana Kak Cahyani sebagai ketua OSIS untuk memotivasi teman-temannya? Nah, banyak sekali sih Kak Rangga dan Pak Mustafa ya, yang mengeluh atas tidak bisa membagi waktunya antara belajar, OSIS dan kegiatan lainnya. Tetapi saya selalu bilang kalau kamu itu udah dikasih tanggung jawab dan kepercayaan. Jadi kamu harus bisa melaksanakan tanggung jawabmu itu dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk Pak Mustafa, ini ada gak sih kalau teman-teman itu curhatnya atau ngeluhnya ke Pak Mustafa langsung? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum ada. Tetapi mungkin akan lebih banyak lagi ke ibu pembina. Oh. Orang curhat kan biasanya lebih enak ke sesama gender. Oh iya. Dan biasanya lebih bisa memotivasi, solusinya lebih mengena daripada orang yang laki-laki begitu. Oke. Tapi Pak Mustafa pernah dengar gak kalau misalkan misalkan secara umumnya anak-anak ini, anak OSIS apalagi ngeluhnya itu mengenai hal apa Pak Mustafa? Hampir sama dengan siswa-siswa lain, antara waktu, kegiatan, apalagi kegiatan OSIS di sini kan selalu rapat jadwalnya. Iya. Jadi agak setelah kegiatan ini selesai, sambung lagi ke kegiatan berikutnya, sambung lagi begitu. Oke. Nah,
Ada nggak sih tips Pak Mustafa buat teman-teman yang di luar sana, misalkan dia kurang bisa memanajemen waktunya dengan baik antara membagi tugas sekolah sama tugas organisasinya? Yang pertama tetap harus belajar. Yang kedua sesuai dengan belajarnya tersebut untuk bisa memanage. Kita tidak bisa langsung otomatis langsung bisa membagi waktu. Lambat laun juga akan bagaimana sih untuk penyelesaian kalau ada tugas seperti ini. Yang kedua kemungkinan pembagian untuk panitianya. Jadi setelah panitia dia ikut panitia A, diusahakan dia tidak ikut panitia B biar sama rata untuk merasakan pengalaman tersebut. Oke, jadi seperti itu ya Pak untuk tipsnya. Betul. Nah, kemudian di dalam sebuah organisasi tadi ada tantangan tersendiri, ada keluhan sendiri. Nah, pastinya ada hal-hal yang positif kan, kesenangan, terus kebersamaan. Nah, itu ada nggak sih? Mungkin dari Kak Liling boleh diceritakan pengalamannya. Dari OSIS ini pasti ada kesenangannya pastinya kan? Ada dong tentunya, dan itu banyak banget. Di dalam sebuah organisasi itu kan kita nggak cuma kita sendiri, Betul. melainkan ada beberapa teman-teman yang lain dengan gender yang berbeda dan sifat yang berbeda gitu ya Kak Betul Rangga. sekali. Nah, jadi di dalam organisasi itu kita bersatu, berkumpul, membentuk sebuah kekeluargaan gitu. Jadi kalau habis event apa gitu kan, capek gitu, capeknya ya barengan gitu. Jadi capeknya dirasain semua anak gitu. Oke, capeknya dirasain semua anak. Iya. Jadi di OSIS ini bukan hanya melulu tentang kesusahan ya, Iya. kesulitan, tapi ada kesenangan juga. Iya, banyak banget Kak Rangga. Aku sebenarnya mau kepo nih Pak Mustafa. Kan di luar sana banyak sekali persepsi bahwasanya OSIS dikatain sebagai babu sekolah, dikatain suruh-suruhan sekolah, Pak. Tapi kan itu persepsi yang salah. Begitu ya Pak Mustafa? Betul. Menurut saya persepsi itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? OSIS juga berkecimpung di dalam dunia kehidupan untuk di masyarakat sekitar. Yang kedua berikutnya experience, pengalaman yang didapat dari OSIS belum tentu didapat oleh siswa yang tidak mengikuti OSIS tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman yang di luar sana yang mengatakan OSIS babu sekolah itu salah Jangan ya, Dek. Jangan ya Dek ya. Itu persepsi yang salah. Kalau kalian emang nggak babu sekolah. Kalau kalian kepo, ya join aja ke organisasinya. Betul. Pasti akan banyak hal-hal menakjubkan yang belum pernah dirasain Iya, sebelumnya. betul sekali. Jadi jangan langsung dipersepsikan. Dicoba dulu baru dipersepsikan. Betul. Gitu. Nah, Pak Mustafa sendiri ini menjabat sebagai pembina OSIS ini udah berapa lama? Kalau sudah lamanya mungkin hampir 10 tahun lebih. 10 Tapi rotasi, bergantian. Oh, bergantian. Iya, Mama sekarang jadi koordinatornya, kemarin jadi BK juga pernah. Jadi berkecimpungnya di situ aja. Oke, jadi Pak Mustafa tadi udah menjabat sebagai pembina OSIS udah hampir 10 tahun tapi dirotasi. Nggih. Nah, program kerja apa yang Pak Mustafa udah lalui? Pak Mustafa udah melalui 10 tahun ini. Pastinya banyak sekali perubahan-perubahan, perbedaan di setiap periodenya. Betul. Nah, ada gak sih Pak Mustafa program kerja yang terbesar dan terseru yang udah terlaksana dengan baik di periode-periode sebelumnya? Kalau terbesar dan terseru punyanya Geforia. Geforia itu apa ya Pak Mustafa? Kebiar untuk ulang tahunnya sekolah. Oh gitu. Kita ngundang artis, kalau tidak salah 420. 420. 420. Ya. Tahun berapa itu Pak Mustafa kalau boleh tahu? Sebelum Covid kalau nggak salah. Sebelum Covid sekitar tahun 2019. Iya. Ya. Kurang lebih lah. Oh, Oh ya. jadi itu program kerja yang sangat spektakuler. Paling besar menurut saya. Soalnya kenapa? Yang pertama emang nggak bisa dari pagi sampai ketemu pagi lagi menjelang siang tidak bisa tidur. Udah beneran. sekali ya. Kenapa seperti itu? Artis datang pagi. Kita sudah ngecekkan kegiatan yang ada di hotel. Maunya hotelnya ABC dan sebagainya. Habis itu agak siang sedikit, mintanya dilayani makan siang. Agak sore sedikit cek sound. Habis Patut itu ya, Pak. cek sound. Iya pada beneran. Habis cek sound, alhamdulillah hari itu pulangnya hujan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah barokah kan. Barokah. Berkah. Nah, setelah itu pulang kita selesai kegiatan, penontonnya tidur, kita tetap melek nemeni artisnya.
kurang lebih sampai jam 2, istirahat cuma 1 jam, jam 3-nya harus ngantar ke bandara. Jadi ya ada mungkin experience yang tidak didapat orang lain lah untuk menjadi seperti itu. Oke, sangat padat sekali ya. Ya. Ya, dan itu pasti membutuhkan biaya yang banyak ya Pak Mustafa ya. WUW lah. WUW. Ya. WUW. Buat kalian yang masih penasaran dengan program kerja apa yang akan diluncurkan oleh Kak Cahyani dan kawan-kawan ini, bisa stay tune di IG-nya Osmek. Osmek ya, ada Ada. dong. Apa namanya IG-nya? Nama IG-nya Osmek, OSIS Mektra. Oke. Wah, Pak Mustafa, Kak Ling, ternyata pembahasan kita sudah terlalu cukup banyak. Nah, untuk penutupan ini saya mau mungkin Pak Mustafa bisa memberikan saran ke teman-teman atau motivasi kepada teman-teman yang di luar sana. Sarannya ada 2. Yang pertama join ke SMKNU biar kita bisa bagi experience bareng, kegiatan bareng, capek bareng, seneng bareng. Yang kedua mungkin untuk siswa-siswi SMKNU join ke OSIS biar mendapat pengalaman yang lebih lah daripada yang lain. Begitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian kepo dengan banyaknya program kerja yang ada di SMKNU Gresik, bisa nih join di SMKNU Gresik ini. betul. Baik, tidak terasa waktu berbincang kita udah cukup lama nih, Iya, Kak. benar nih. Jadi Smekpot kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyaksikan Smekpot pada episode kali ini, dan nantikan keseruan-keseruan di Smekpot selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smekpot, Smektra Podcast. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya.